Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di media sosial, yaitu Bang Nasab Palsu. Alhamdulillah beliau diberikan, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Yeah. Amin. Dan juga ada Pak Getoha, ini alumni dari Kairo. Dan juga sahabat-sahabat bagian pengurus pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya saya perlu menyapa selamat malam Pak Ustadz. Ya Pak Kiai, malam. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami dan teman-teman tanyakan terkait dengan pengalaman panjenengan di Yaman, dan ada beberapa statement panjenengan di media sosial. Tentunya kesempatan panjenengan berkunjung di tempat kami, tentunya ada hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan polemik nasab yang sampai hari ini sudah hampir 3 tahun ini masih bergulir di masyarakat Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pengalaman panjenengan, kami ingin tanyakan apakah juga di Yaman itu masyarakat sana mengeluk-elukan, mengagung-agungkan klan Ba'alawi seperti halnya di Indonesia itu, dan apakah memang klan Ba'alawi di Yaman itu punya nakobah gitu. Dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu monggo kepada Bang Nasab Palsu untuk menyampaikan pengalaman beliau, monggo. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya juga ucapin jazakumullah khair sudah mengundang ke sini. Masya Allah, makanannya enak-enak. Ada pisang goreng juga yang pernah dimakan oleh Abu Bakar bin Salim dalam kuburan. Ala kulli hal, teman-teman, tentang Yaman secara umum atau Tarim secara khusus, apakah Alawiyah atau Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau terkenal seperti yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Kalau secara umum seperti di negeri Yaman, mereka tidak terkenal seperti yang ada di Indonesia. Itu yang pertama Pak Kiai. Terus yang kedua, bahwasanya di Yaman itu kabilah banyak sekali yang lebih mulia dan yang lebih tinggi pengaruhnya daripada klan Ba'alawi itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan ada yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi ma'ruf di Indonesia, mulia seperti yang ada di Indonesia ini, itu tidak ada yang seperti itu kami dapatkan. Kalau memang santri-santri yang belajar di sana kalau dibangun dengan kejujuran dan karena takut sama Allah Azza wa Jal, pasti mereka akan menjawab dengan apa yang saya jawab. Jadi selama kami belajar di Yaman, memang Umar bin Hafid sendirilah yang sekarang yang mungkin dikenal oleh masyarakat yang Indonesia, itu memang pengaruhnya hanya di Tarim. Pengaruhnya di Tarim. Terus juga karena di Sihir ada pondok Ba'alawi juga di situ, dia hanya bisa di Sihir mengisi kajian. Atau yang paling khutbah Jumat. Kalau enggak di Mukalla. Karena ini memang kan pendekatan antara tempat Tarim dan juga Mukalla dan Sihir tadi itu. Terus Umar pun tidak seperti di Indonesia ini bisa mengumpulkan massa ribuan, ratusan ribu gitu yang datang ikuti kajiannya. Nggak ada di Yaman. Nggak pernah kami dapatkan bahwasanya ketika Umar datang di suatu tempat, orang Yaman berbondong-bondong
untuk mendatangi kajiannya nggak ada itu. Nggak pernah didapati. Apalagi dia datang ke Aden ya, di ibu kota Janub sekarang ini. Tidak pernah selama saya beberapa tahun di Aden itu, saya lihat dia nggak pernah ada itu. Nggak pernah lihat. Jadi intinya bahwasanya pengaruh yang ada di Yaman itu tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Nyatanya di Yaman itu sekarang kan yang memegang, karena tidak ada pemerintah yang sah di Janub, yang memegang itu adalah kabilah-kabilah Masyeh. Yang memegang itu Yaman, bukan Ba'alawi. Kalau memang mereka punya pengaruh di Janub atau di Yaman Selatan yang tempat mereka tinggal sekarang, pasti mereka akan ikut adil di dalam mengamankan Yaman Selatan. Seperti itu. Jadi yang saya dapati di Yaman atau di Tarim yang diceritakan di Indonesia itu bohong belaka. Saya pastikan itu bohong. Karena kenapa? Di Tarim sendiri saja orang Tarim kebanyakan tidak percaya dia. Memang orang-orang yang punya kepentingan karena masih menjaga makan. Karena memang kan di Tarim ini kan banyak dana yang masuk dari negara-negara yang diiklankan oleh orang-orang. Jadi karena sulitnya ekonomi di Yaman, jadi makan di situ di pondok. Jadi kalau ada kajian mau nggak mau hadir. Jadi kalau mereka mengumpulkan massa, orang massa datang ya di pondoknya aja, murid-muridnya sendiri. Nggak ada orang bilang dari kabupaten ini datang, seperti diadakan di Indonesia, seluruh penjuru datang untuk menghadirinya. Kalau di Yaman nggak ada seperti itu. Nah, itu Pak ya. Ya, baik Ustaz. Berarti apakah juga di masyarakat Yaman itu bagian atau sebagian besar itu mengakui bahwa klan Ba'alwi ini sebagai keturunan baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Kalau kita bilang secara umum masyarakat Yaman itu mereka tidak percaya. Segelintir itu pun dari keluarga mereka sendiri yang mengakui diri mereka sendiri. Dari klannya sendiri. Klannya sendiri yang mengisbat dirinya mereka sendiri. Dan kita lihat dari kitab-kitab yang ada tentang Ba'alawi yang menulis mereka sendiri yang mengakui nasab mereka sendiri. Bukan orang lain. Seperti Ali Asy'aqrani sendiri juga kan Habib. Klannya mereka sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwasanya klan Ba'alawi ini bukan orang lain yang mengisbat mereka. Mereka isbat diri sendiri, mengakui diri mereka sendiri. Yang lebih parahnya lagi mereka mengatakan Duriyah alal Duriyah, fauqud Duriyah adalah Ba'alawi. Duriyah dan di atas Duriyah, yang tingginya Duriyah itu adalah Ba'alawi. Berarti Duriyah yang lain itu rendah. Kan ngaco. Itu dalam kitab mereka sendiri tertulis. Kita nggak fitnah mereka, nggak framing mereka. Gitu loh. Itu tentang Ba'alawi Pak Kiai. Terkait Ustaz, para sejarawan kan berkaitan dengan makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu yang disinyalirkan kuat ada di Basrah di Irak. Kemudian apakah saat panjenengan ada di sana sempat juga ke makam Ahmad bin Isa Al-Abah, dan bagaimana pandangan sejarawan di Yaman dan juga masyarakat terkait makam itu? Apakah juga membenarkan bahwa makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu ada di Yaman seperti itu? Baik, secara umum orang Yaman itu tidak pernah mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Di Indonesia malahan ma'ruf tentang Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi khulasonya bahwasanya Ahmad bin Isa yang dituduhkan dia adalah al-muhajirin atau dia pernah hijrah ke Yaman itu pun Ba'alawi yang tulis. Mereka itu mengisbat Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman itu di abad ke-10. Di abad ke-9. Jadi kelihatan di sini bahwasanya Ahmad bin Isa itu yang mengklaim hijrahnya dia ke Yaman itu Ba'alawi. Klan Ba'alawi. Tapi kenyataannya kan Ahmad bin Isa hidup di Basrah, di Irak, dikatakan Irak sekarang ini, negara Irak. Dia meninggal di sana, dikubur di sana, sampai detik ini kuburannya ada di sana. Ada berarti ya? Ada, kuburannya ada. Di Basrah ada. Buka aja di YouTube, kuburannya Ahmad bin Isa di Basrah, Irak. Kelihatan kok.
Dan ini bukan kita apa namanya memframing sebuah pengakuan mereka, tapi memang nyata seperti itu. Terus lagi sebagai penguat bahwasanya kita sering ketemu orang Irak, syekh-syekh dari Irak datang umroh ke Saudi itu, kita tanyakan tentang Ahmad bin Isa benar nggak pernah hijrah ke Yaman. Mereka menjawab nggak pernah. Siapa yang mengkasih gelar al-muhajir itu? Kan mereka sendiri. Padahal Ahmad bin Isa itu di dalam kitab-kitab nasab di abad ke-5 sampai 6 7 itu Ahmad bin Isa itu bukan al-muhajir. Tapi al-aba an-nafat atau an-naqib. Itu gelarnya dia. Jadi kalau gelar al-muhajir itu nggak ada di abad-abad itu. Pertanyaan saya, kenapa bisa menjadi sebuah bisnis nama seseorang untuk cari keuntungan di negeri orang gitu? Jadi masyarakat Yaman sendiri tidak tahu kuburannya Ahmad bin Isa itu ada di Hadramaut apa enggak, itu ada yang tahu. Ya memang nggak ada. Iya, nggak ada. Jangankan sekelas Ahmad bin Isa, nenek moyang mereka yang masih dekat dengan mereka saja yang namanya Fakih al-Muqaddam juga tidak jelas kuburannya. Ada juga di mana? Iya, karena ada kuburannya. Karena kenapa saya meragukan kuburannya? Karena kuburannya ada dua, ada di Seihun, ada di Tarim. Kalau masa kuburan seperti apa ada orang satu mayat punya dua, kan lari loncat lagi. Itu tentang Ahmad bin Isa. Jadi kalau bilang Ahmad bin Isa dia pernah hijrah ke Yaman itu bohong, dusta. Terima kasih Ustaz. Nah ini terkait di Indonesia kan tentang kemuliaan tarim sampai dilakukan. Nah ini mungkin barangkali Pak Getoha. Oke, selamat datang Nasab Palsu yang dikenal di YouTube. Baru kali ini merasa kehormatan bisa bertemu langsung. Saya juga merasa terhormat, Masya Allah. Oke, Dewasa ini juga lagu Ya Tarim itu begitu menggema ketika bersolawat. Nah ini yang sebenarnya itu bagaimana? Jadi lagu Ya Tarim itu sebenarnya itu lagu curian. Mereka curi lagu ini, mereka rubah. Makanya kemarin saya ketemu dengan Kiai Abbas. Kiai Abbas juga sempat menjelaskan, dan memang nasid ini sudah terkenal dari beberapa tahun yang lalu. Nasid ini liriknya itu bukan Ya Tarim tapi Ya Karim. Ya Karim. Pakai Ya kaf, Karim, ya Karim, iya Ya Karim, Ya Karim. Syahidillah itu yang benar. Tapi dirubah sama mereka dijadikan Ya Tarim. Itu awalnya itu memanggil atau menyebut nama Allah yang maha mulia. Ya Karim, wahai yang maha mulia. Tapi berubah sama dia dengan yang tadinya nama Allah itu hanya orang nasidnya orang Arab yang ahli syair di Yaman itu. Dan itu bukan hanya di Yaman aja, itu nasid itu ada. Di Irak pun, di Saudi pun kami pernah mendengar Ya Karim. Jadi lihat lagu Ya Tarim ini ada curihan, mereka mencaplok sebuah nasid seseorang, mereka rubah untuk dijadikan sebuah bisnis. Gitu loh. Orang lain bekerja dengan keringat sendiri, mereka memakan keringat orang lain. Oh ya, ini Nasab Palsu ini ada kemasyhuran yang luar biasa mengenai tanah Tarim sampai pasirnya. Itu luar biasa. Itu yang sebenarnya gimana dari pelajar Yaman? Kalau pasir Tarim ya, pasir Tarim ini sebenarnya teman-teman di negeri Yaman itu sendiri, pasir itu ya buat bikin rumah, buat cor rumah, bikin jalan apa itu pasir. Saya tidak pernah menemukan satu orang Yaman yang mengakui pasir Tarim itu adalah mulia. Hatta yang dekat rumah dengan Umar bin Hafid, tidak pernah.
Kecuali Mbak Alawi sendiri yang menggaung-gaungkan pasir tarim begini, wangi lah segala macam. Tai kalau dibuat apa jadi emas lah segala macam. Itu benar ceritanya itu. Itu ada satu Habib datang ke Madinah. Sampai di Madinah semua pintu di dalam Masjid Nabawi ditutup. Dan Habib ini pengen buang air besar. Karena kamar mandi ditutup semua, jadi Habib ini itu diceritakan sama mereka, itu buka aja di YouTube-nya itu. Itu pergi di sujud yang tempat tersembunyi, dia buanglah hajat di situ, dibungkus hajatnya itu dia taruh di dalam sakunya. Rencananya besok pagi mau dibuang ke kloset. Pas besoknya dia mau buang, dia keluarin dari sakunya, kata mereka si tai itu jadi emas. Jadi emas. Jadi kelihatan kan? Mbak Alawi itu tidak ada yang mubazir. Yang gilanya dibilang majdub, tainya dibilang emas. Gitu loh. Jadi kita jangan terlalu bodoh-bodoh banget lah. Ngapain kita belajar kalau sekarang kan Pak Prabowo kan kasih makanan gratis ini. Ini anak-anak kita di Indonesia, anak-anak sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya makanan gratis ini, biar makin cerdas, biar nggak makin goblok. Anak-anak cucu kita. Jadi ada manfaatnya, ada susu, ada makanan, biar cerdas. Tapi kalau masih dikasih makanan gratis, masih dikasih susu, masih saja percaya itu tai jadi emas, wah itu harus dipertanyakan, tutup. Suruh Pak Prabowo tutup saja itu makanan gratis. Kan gitu kan. Benar Pak Kiai? Capek-capek pemerintah kasih makanan, kasih susu biar cerdas, biar akalnya itu main, malah tai dijadikan emas. Kan ya mendingan makanan gratisnya ditutup aja, nggak ada gunanya pemerintah kasih cerdas. Pasir itu sebenarnya orientasinya bisnis. Nggak ada orang Yaman percaya hal-hal begitu, apalagi pasir. Nggak ada. Itu masalah pasir Pak Kiai. Oke, mungkin puas ya masalah pasir ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kita kalau nggak puas sudah langsung mendengarkan pelajar dari Yaman. Kemudian untuk edukasi terhadap orang-orang yang masih katakan muhibbin, itu sebenarnya ada ikatan apa mereka itu? Kalau muhibbin ini kan biasanya kan taklid ya. Itu ya. Taklid dan juga sudah dicuci otaknya. Itu kasihan sekali. Jadi memang kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi mereka hidayah. Saudara-saudara kita diberi hidayah biar kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan khurafat-khurafat Ba'alawi ini. Karena kasihan juga saya lihat orang Nusantara. Mereka berani loh korbanin nyawa. Iya. Iya. Saya bilang di KM 50 itu saya nggak setuju dengan pembunuhan itu. Saya tahu itu mereka saudara kita. Mereka salah. Mereka salah. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak didor duluan, ya polisi mati. Betul. Gitu loh. Saya nggak cerita ngarang teman-teman. Saya pernah temui sebuah intelijen negara yang pernah masuk di dalam FPI. Dia cerita langsung sama saya. Dia bilang, Ustadz, FPI itu benar ada senjata, ada laras panjang, ada laras pendek. Wah, saya bilang, komandan ini benar nggak? Saya bilang, saya ini datang umroh, Ustadz, itu Ka'bah di depan saya. Ngapain saya bohong katanya? Saya sampai merinding dulu. Oh begitu. Tapi memang kenyataan ya, kita lihat pemboman gereja itu kan juga FPI ikut adil. Pemboman gereja di Makassar juga FPI ikut adil. Kemarin penangkapan lagi yang di Kuningan, itu juga ada kartu PFP-nya kan? Ya memang begitu loh. Bom saja mereka melakukan, apalagi laras panjang sama laras pendek. Kalau menurut saya lebih mengerikan lagi gitu. Jadi kenapa saya bilang teman-teman dari Nusantara sudahlah urusin anak istri, kerja, cari yang baik-baik saja, tidak usah ikut-ikut
bersangkutan dengan pencucian otak seperti itu, kasihan jenengan, keluarga jenengan. Kemarin itu sebagian nggak nikah itu. Baru dibilang mati syahid. Mati syahidnya itu di mana? Saya mau nanya, mati syahidnya apa? Gimana mati syahid itu? Mati syahid itu apa? Hah? Mati syahid itu kalau diresmikan oleh sebuah pemerintah yang sah, disuruh kita berjihad oleh imam yang sah, yang dibaiat oleh masyarakat secara menyeluruh, kita ikut perang, kita meninggal, itu syahid namanya. Kalau kena bom sangit ya. Ya kalau itu mati hangus. Gitu loh. Misalnya dulu kan Pak, di zamannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mereka mengatakan kalau Pak Jokowi memerintahkan kalian harus jihad. Kita ikuti karena dia pemerintah yang sah. Kita baiat. Kita pilih dia sebagai pemimpin kita. Gitu loh. Jadi kalau kita mati ya mati syahid itu namanya. Tapi kalau hanya perintah seorang yang dikatakan imam yang hanya dibaiat oleh segelintir manusia, sedangkan mayoritas organisasi di Indonesia yang besar saja tidak pernah membaiat dia, itu mati syahidnya dari mana? Mati syahidnya dari mana gitu loh? Itu saja pertanyaan saya. Jadi memang muhibin ini kita juga nggak boleh benci sama mereka. Kita harus kasih mereka, kita harus berdoa untuk mereka ya. Iya, kita kasih mereka kesempatan, kita doakan, kita nasihati secara baik-baik. Kita jangan jadikan mereka musuh. Gimana pun mereka saudara kita. Yang intinya mereka sekarang itu lagi tersesat. Lagi tersesat. Kita harus merangkul mereka, ajak mereka, kasih kopi, kasih minuman, kasih sesuatu yang kita bisa mampu, nasihati. Gitu loh. Itu aja kalau masalah muhibbin ini. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Amin, amin. Biar kembali ke jalan yang benar. Ya, amin, amin. Dengan demikian sepertinya melihat jejak-jejak yang banyak sekali ceritanya yang tidak masuk akal. Ini sepertinya agama menjadi mainan gitu loh. Iya. Ini menurut Nasa Palsu itu gimana? Saya kalau bilang orang yang menista agama itu Ba'alawi. Saya nggak bicara oknumnya ya, tapi memang kebanyakan dari Ba'alawi. Mereka menista agama, penistaan agama apa? Mereka mengatakan menuduh Nabi pernah ke Yaman. Itu kan menista. Terus mengatakan Nabi pernah memberi mereka hadis di dalam mimpi. Sedangkan semua ahli sunnah imam 4 mazhab mengatakan Nabi kalau sudah meninggal terputus itu wahyu. Saya tanya, hadis itu termasuk wahyu nggak? Gimana Pak Yai? Wahyu. Jadi Nabi meninggal wahyu terputus. Tapi kan Ba'alawi mengatakan saya mimpi saya dapat hadis 2. Yang pertama hadis masalah kopi. Hadis yang kedua siapa yang mencintai Ba'alawi masuk surga. Mereka ya ini bikin hadis palsu, mengaku ada kami dapat hadis dari Nabi itu menistai Nabi nggak? Iya. Gitu loh. Itu menista agama itu namanya. Terus juga ada Habib yang mengatakan Muhammad itu adalah itu Allah sendiri. Sampai seperti itu ya. Itu mereka kalau mau protes orang-orang ini diproses, penjarakan. Ahok baru 1 kali ngomong saja langsung didemo habis-habisan. Gitu. Jadi kalau mau penjarakan penista agama jangan Ahok aja yang dipenjarakan. Ba'alawi juga dipenjarakan. Karena mereka banyak menista agama. Ini sekarang jual tarim di Indonesia, jual pasir di Indonesia. Dibodoh-bodohi masyarakat di Indonesia. Ini menista agama nggak? Pasir dijual. Pasir Lumajang lebih mulia dari pasir tarim. Termasuk
Takukan nasab itu Ah, juga penistaan juga. penistaan juga. Gitu loh. Jadi kalau masalah menista agama, Mbak Lawi banyak menista agama ini. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Coba kita lihat teman-teman. Mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy bilang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik. Gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah. Gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat. Gitu loh. Mereka teriak-teriakin orang. Saya itu geram melihat mereka. Pemerintah yang sah diteriakin. Seperti Pak Jokowi dulu itu, ya Allah. Mereka menuduh kita punya istana negara, istana Dajjal. Terima nggak? Enggak. Memang Pak Jokowi kalau misalnya dia ada salah, jangan mengatakan istana dong. Kan gitu loh. Itu simbol negara kami. Betul. Kamu bilang istana Dajjal itu kan penistaan. Menteri-menterinya iblis. Masih banyak menteri yang benar. Betul. Jadi saya minta kepada pemerintah jangan diam aja. Gitu loh. Hah? Kita dituduh sekarang memecah belah. Terus mereka yang memecah belah selama ini ngadu domba sama pemerintah, antara masyarakat, suruh pemerintah demo sana sini, meninggal orang Nusantara di jalanan, di mana-mana. Siapa yang lebih mengadu domba? Kita apa mereka? Mereka. Itu aja. Apa ada PWI atau perjuangannya Kiai Imad sekarang ini korban nyawa? Ada nggak satu? Enggak ada. Malah mereka yang datang serang itu di Kerawang. Ya. Ngaco aja bilang pecah belah. Iya, karena dawer mereka berkurang. Alasan. Gitu loh. Oke, ini menarik sekali. Jadi di Purbalingga ini keberkahan kerawuhan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang manfaat dan memberkahi kita semuanya, mungkin dari Purbalingga untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia juga untuk dunia. Amin. Jadi kami mengharapkan pesan dan untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan yang memang konsen untuk masalah ini, yang tujuannya itu betul-betul ya demi li'ila'i kalimatillah, agar agama Allah itu tetap luhur, tidak menjadi rendah gara-gara uang dan lain sebagainya. Iya. Ya, terima kasih Ustadz atas banyak penjelasan tadi, pencerahan untuk kita semua. Kami di PWI ini sebetulnya ya ikut apa yang menjadi perjuangan para ulama dalam rangka himayatuddin, himayatud daulah, dan himayatul ummah. Karena kita merasa bahwa keberadaan teman-teman Pak Alwi, ada beberapa oknum-oknum ya, bicara tidak secara keseluruhan. Iya, oknum kalau dikumpulin di lapangan, satu lapangan Pak. Iya. Nah, ini ada oknum yang tentu sudah bisa kita lihat di beberapa medsos. Di medsos itu ada beberapa hal-hal yang terkait dengan hurafat ini. Bahkan kalau saya mengambil bayang ulama bahwa agama itu agama yang komunal gitu. Bahkan modern bukan kelas, tetapi
merasa bahwa agama milik mereka, bahkan surga neraka pun milik mereka begitu. Jadi ini hal yang dirasa ini membahagiakan bagi akidah umat Islam. Dan yang kedua dalam rangka himayatul daulah ini, menurut pandangan Ustadz terkait dengan apakah sudah memang ada upaya-upaya mereka mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan politik, seperti mengagung-agungkan leluhurnya Tarim, karena kalau sejarah kemudian dirubah, budaya dirubah, tentu kan jati diri bangsa akan hilang. Lah ini menurut pandangan Ustadz ini seperti apa? Karena ini membahayakan bagi umat, untuk bangsa dan juga untuk kehidupan beragama ini. Monggo Ustadz. Ya, karena kalau kita lihat dari upaya yang mereka yang selama ini yang dohir ya, yang mereka lakukan memang ada untuk ke sana agar mengambil alih otoritas keagamaan dan juga ambil upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat Imam Bonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Gimana kalau leluhurnya mati semua? Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Kan gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang. Orang-orang yang mati untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi, yang memerdekakan Indonesia. Yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh. Al-Irsad masih ikut. Mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda. Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada mereka punya jalan. Kita baca kok. Itu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah ke situ? Emang arah, ada. Ada. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Gitu loh. Memang ditunggu-tunggu. Iya, mereka tunggu-tunggu. Suka sekali lihat negara itu gaduh. Iya, makanya lucu juga. Makanya kata si Novel itu kan, selama ada Habib di dalam negara itu, pasti negara itu aman. Ya aman, ada leluhur mereka yang dikatakan Nabi perang sampai detik ini. Gitu loh. Kalau saya enggak, adanya Ba'alawi di dalam negeri itu bencana buat negeri itu. Iya, betul. Setuju saya itu. Kalau bukan negerinya yang jadi bencana, masyarakatnya jadi bencana, dompetnya. Iya. Nah, udah gitu aja. Mau diapain kalau mau didiamin? Saya ini ditantang mau dibunuh segala macam ada. Bunuh aja sekalian saya nggak apa-apa. Yang penting saya katakan yang benar. Kan takut-takut. Oke, mungkin Gitu guys. Berarti memang perlu ada harokah ya untuk menghalau, karena mohon maaf ini framing yang sekarang sangat-sangat kencang dari mereka. Keberadaan kami itu dianggap memecah belah umat, memecah belah antara ulama dengan Habib dan lain sebagainya, padahal kami keterpanggilan tidak ada kebencian dengan siapapun. Ya, kita akan muliakan kalau ada Habib yang memang alim, baik ya kita muliakan karena kealimannya, karena itu adalah memang perintah untuk a'dhamu ahlul ilm. Tetapi ketika permasalahan nasab ini, karena ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, ternyata ini masih sampai hari ini pun 12 pertanyaan Kiai Imad belum bisa dijawab. Lah ini kan apakah memang tadi yang disampaikan oleh panjenengan bisa dikatakan bahwa ini memang ada upaya-upaya ke sana dan ada harokah agar jangan sampai hal ini terjadi gitu, karena kita kalau berbicara hubul waton minal iman ini kan ya mohon maaf Ustaz, ini barangkali nanti ada teman-teman juga tadi ada terkait dengan pencekalan Umar bin Habib di Mekah itu bagaimana, benar atau tidak? Itu benar adanya. Bisa dijelaskan itu.
Memang Umar bin Hafid ini saya dapat cerita dari keponakannya beliau sendiri yang ada di Tarim. Itu beliau cerita kalau dia sudah di blacklist dari Saudi. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya karena dia bikin Ka'bah tandingan untuk ditawaf itu. Ini Ka'bahnya nih. Oh, jadi memang ada itu Ada. Ka'bah yang kemudian banyak juga Ada. para jamaah umrah yang sampai ke sana untuk itu benar-benar terjadi. Terjadi. Untuk tawaf begitu. Terjadi Pak Yai. Seperti zaman Abraha ya, usaha menyaingi Ka'bah. Ini kita nggak bikin fitnah. Iya. Itu nyata dan Nyata. di Tarim itu ya. Dikelilingi gitu ya, ditawafin. Ditawafin juga ya. Ditawafin, ini kan kuburannya Hud alaihissalam. Mereka tawafin. Jadi mereka tawaf itu teman-teman, ada tempat pengawalan dan ada tempat pengakhiran. Gitu loh. Jadi kalau dia dicekal di blacklist dari Saudi, ya memang kan Arab Saudi kan melihat maslahat dan mafsadanya orang ini. Lebih banyak mafsadanya daripada maslahannya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka Ba'alawi ini kan mengadu domba Saudi, tuduhan Wahabi segala macam. Padahal nggak begitu ulama di sana. Iya. Nggak ada orang Arab Saudi selama ini yang mengatakan orang Indonesia begini-begini. Pernah lihat orang Arab Saudi mencela amalianya orang Indonesia? Ya. Mereka biasa aja. Cuma kan yang Ba'alawi selama ini membuangkan isu-isu tentang Wahabinya Arab Saudi lah, menuduh Arab Saudi lah, Arab Saudi ada tanduk setannya lah, apa itu Ba'alawi semua. Kan ngaco. Ya kalau memang Arab Saudi jelek, kenapa Indonesia masih minjam uang di sana? Tidak pakai bunga lagi. Kurang baik apa lagi itu? Dia datang ke Indonesia saja tidak pakai sama sekali barang-barang Indonesia. Dia bawa piring sendiri, sendok sendiri. Dia datang di Bali itu, dia bawa mobil sendiri, makanan sendiri. Iya. Karena dia tahu kalau meminjamkan uang seseorang tidak boleh memanfaatkan. Kan itu dalam hukum fikih kan ada Pak Kiai. Gitu loh. Mereka setelah meminjamkan uang orang Indonesia, tapi mereka datang ke sini, jalan-jalan, mereka juga memberikan ekonomi yang baik, terus mobil sendiri, pengawal sendiri, apa sendiri, kan gitu. Jadi maklum kalau memang Umar bin Hafid di blacklist dari Saudi, ya memang benar adanya. Dan juga saya tanya sama Hay'a di Arab Saudi itu ada namanya organisasi Hay'a. Petugas Hay'a ini dia hanya untuk melihat kesesatan-kesesatan diberantas sama mereka. Khurafat, kesyirikan, dukun. Ini Hay'a. Saya tanya terpecahkan iya. Nah ini Ustaz, terkait dengan dukun ya. Apakah benar ini kan rumornya kan beredar sangat santer ya. Apakah benar Umar bin Hafid itu melihara jin sampai ribuan? Ya ini juga yang cerita itu juga keluarganya dia. Dia bilang dia piara 25.000. 25.000 jin. 250.000. Jadi itu pakai mahar. Yang bukti-bukti apa itu? Saya tidak pernah mendapat bukti resminya ya. Itu saya hanya dapat cerita dari keluarga dia tentang masalah jin. Jadi dia mainnya mahar. Misalnya saya punya toko warung, saya mau ngambil jin, saya dimaharin berapa, terus nanti dikasih beberapa jangka waktu. Misalnya saya mau pakai dia buat beberapa bulan, kasih mahar. Nanti warungnya jadi laris gitu. Iya, nanti korun yang datang makan siang di situ. Kaya langsung. Iya. Kan korun kan raja harta. Iya. Barangkali sudah banyak yang ditransfer ke sini kan. Saya tuh bingung ya. Ini bingung teman-teman. Coba dicermati. Kata mereka rantai emas datang dari langit. Tai Habib bisa jadi emas. Tapi kenapa Habib masih dawer di Nusantara? Itu pertanyaan saya. Coba ini Muhyiddin coba jawab.
Ya. Coba jawab pertanyaan saya ini. Mereka mengatakan rantai emas turun dari langit. Hujan susu juga diturunkan oleh Habib. Tai-nya Habib juga jadi emas. Tapi kenapa masih dawer di Indonesia? Coba jawab itu. Itu kalian hanya bisa jawab sendiri. Seperti itu aja. Pertanyaan saya cukup. Itu coba dijawab di kolom komentar. Habib bisa menurunkan rantai emas. Habib bisa menjadikan tai-nya jadi emas. Jadi di belakang Tarim itu ada kisah cerita itu ya. Semua orang kalau berak di pasir Tarim di sana di belakang itu beraknya itu besok kalau dilihat bukan jadi berak lagi, jadi emas. Itu aja logikanya. Coba. Kenapa kalau tai dan rantai emas bisa turun dari langit, tai bisa jadi emas, kenapa masih dawer? Untuk Muhammad 25 juta. Untuk Muhammad sapi. Untuk Muhammad kambing. Itu Bahar juga mengatakan begini, saya ini punya tanah, tapi tanah ini belum saya lunas. Ayo sekarang 10 juta, 5 juta. Gak usah sudah kayak ngomong, ya Fakihal Muqaddam, turunkan emas dari langit. Jadi kan kata mereka bisa ya, turunkan emas dari langit. Ayo, itu aja. Coba kalau cerdas, kalau enggak ini utang Indonesia kan banyak sekarang. Ya, Coba suruh Ba'alawi, suruh Ba'alawi, suruh mereka ini Habib, turunkan beberapa emas apa berapa kilo, pasti besar itu emasnya itu Pak Kiai ya. Mungkin suruh datang ke Tarim semua, suruh berak di sana. Kita bisa diatur itu nanti. Kita buat bara utang gitu loh. Bisa ngalang-ngalin privat itu ya. Ya iya. Yang lucunya saya Fakih Al-Muqaddam ke Mi'raj naik kambing. Tapi Mbak Alawi selama itu maksudnya naik pesawat. Kenapa nggak pakai kambing aja? Kan canggih. Kambingnya gitu ke umroh. Karena kita sudah dibelek. Kan lucu kan kayak gitu-gitu itu. Pesawat bisa dimundurin. Pesawat bisa mundur loh, Pak. Saking canggihnya Habib ini. Yang saya tahu yang bisa mundurin pesawat di Indonesia itu hanya Dono. Film Dono itu. Iya. Betul. Mundur gini. Pesawatnya mundur, benar Pak Kiai? Iya. Berarti itu lebih hebat dari Habib ya sebenarnya. Kalau yang saya tahu keromanya yang paling tinggi yang saya lihat dengan mata kepala, yang Suhra wal Istifadah itu Dono. Ya benar ini Dono Suhra wal Istifadah. Ada videonya, orangnya berdiri di situ, ada yang menyaksikannya, pesawat bisa mundur. Iya. Itu yang namanya Suhra wal Istifadah. Itu hakul yakin. Itu benar. Bisa memadamkan neraka jahanam juga ya. Saat kebakaran Bisa memadamkan. Dia bilang gini, kalaulah tidak malu sama Allah si Abu Bakar bin Salim, dia bisa memadamkan api neraka jahanam. Emangnya Anda ini siapa? Seperti itu. Tapi kalau di sini itu malah kalah dengan pemadam Nabi kebakaran saja. ya. Itu kan kita lihat sirah ya Pak Kiai ya. Iya. Ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi itu menangis sampai bulu badannya itu merinding. Saking dahsyatnya neraka itu. Tapi Habib bisa memadamkan api neraka loh. Nabi merinding, menangis melihat neraka, dipertunjukkan neraka. Tapi Habib bisa padamkan api neraka. Ini kalau mau laporkan Habib ini untuk ke polisi, laporkan, mereka itu lebih sah. Mereka menista agama. Mereka menuduh Nabi kan lebih ini apa kan? Lebih rendah dari mereka, lebih tinggi kan? Kan gitu aja. Itu kan menurut saya itu yang makanya nggak logika apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Muhyiddin ini bertobat. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sekali Ustadz atas pencerahannya buat kami dan semua teman-teman di sini. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Ustadz diberikan sehat. Amin. Ini terakhir Pak Kiai. Buat teman-teman yang berjuang, ingat firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Itu pasti.
orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan jalan-jalan untuk mereka. Di sini kata jalan itu kan subulana, dari jamak taksir. Sabilun satu jalan, subulana beberapa jalan. Jadi kalau satu jalan kita nggak mendapatkan, ada jalan lain. Jadi tetap istiqomah, berjuang di dalam kebenaran, mati atau Mulia. Mati atau mulia. iya, Mati syahid atau mulia. gitu aja. Hidup mulia. Hidup mulia atau mati syahid, sudah gitu. Prinsipnya orang beriman, dia tidak akan pernah getar dengan kebaikan, dengan segala kebodohan, tetap dia berjuang. Gitu. Jadi teman-teman berjuang, ikhlaskan niat, nggak usah takut dengan dunia. Amin. Kalau masalah dunia, oh saya begini di laskar, nanti saya gimana, anak istri saya, berjuang dan tetap kita kerja untuk memberikan nafkah keluarga kita. Rezeki kita teman-teman nggak akan diganti. Itu dalam hadis, rezeki seorang Bani Adam dia tidak akan dimatikan sampai disempurnakan rezekinya. Itu kita harus imani itu. Itu adalah fondasi agar kita tidak gampang putus asa. Gitu. Oke, siap. Insyaallah. Terima kasih Ustadz yang tadi terakhir memberikan support untuk kita semua bahwa dalam perjuangan tentunya punya niat tekad yang kuat. Tadi ada istilah hidup mulia mati syahid, dan pasti Allah akan memberikan jalan, apalagi kalau benar-benar kita ada di jalan Allah, ya, pasti akan diberi kemudahan dan ditolong oleh Allah. Intan surullaha dan surkum bisabitaqdamakum. Dan ada lagi yang menjadi keyakinan bagi kita bahwa selama kita benar-benar takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar bagi kita, dan Allah akan berikan rizki kepada kita dari arah yang tidak diduga-duga. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan pertemuan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pencerahan bagi kita. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang mungkin masih belum sejalan karena mungkin ada berbagai pertimbangan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin. Dan sekali lagi bahwa beliau juga, kita semua tidak ada kebencian dengan siapapun, termasuk dengan para habaib, tetapi kita dalam rangka himayatuddin, untuk menjaga agama, di mana jika doktrin-doktrin yang tidak sejalan dengan ajaran tentunya harus kita luruskan, begitupun secara yang kemudian dibelokkan, baik secara kebangsaan, secara NU, secara Wali Songo, bahkan secara Rasulullah aja berani dipalsukan itu, bahwa Rasulullah katanya orang Yaman gitu loh. Jadi padahal ulida di Makkah gitu, lahir di Makkah, itu teng Madinah gitu kan, Bapak Tubi Madinah. Tetapi juga ada yang berani mengatakan bahwa beliau katanya orang Yaman. Nah ini kan juga sejarah yang dibelokkan. Ini dalam rangka itu saja kita sama-sama berjuang, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, itu saja yang mungkin bisa kita bareng-bareng terima, mudah-mudahan bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Jadi saya mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Saya terima kasih Ustadz. Saya tidak bisa memberikan penghormatan yang layak di sini. Ya Allah, ini udah terlalu layak ini Pak. Mewakili semua teman-teman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Gitu. Terima kasih Pak Getoha dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.